Dari dulu sampai sekarang, penyakit stroke adalah salah satu penyakit yang ditakuti. Benar? Jadi kita perlu tahu nih apa saja penyebab dari stroke dan faktor resiko yang mungkin nggak kita sadari bisa menyebabkan stroke. Jadi jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Deli Hamidah, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang penyebab stroke dan faktor-faktor yang bisa menyebabkan gejala stroke apa saja. Tapi nanti kita akan bagi jenis stroke ya, secara garis besar ada stroke iskemik dan stroke hemorrhage. Nah, sebelum kita menuju ke dua jenis stroke ini, kita harus paham dulu bahwa yang namanya stroke itu adalah kondisi terjadinya kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Tanda dan gejala serta cara mendeteksi gejala awalnya nanti teman Visio bisa cek di video kita yang sebelumnya ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang stroke iskemik. Stroke yang paling umum terjadi ya, yaitu adalah stroke iskemik. Terjadi ketika ada gumpalan yang menghalangi aliran darah ya dan suplai oksigen ke otak. Stroke ini biasanya terjadi saat penderitanya sedang istirahat. Bisa terjadi mendadak, bisa juga secara bertahap. Tapi biasanya diawali dengan gejala-gejala tertentu. Misalnya disertai dengan nyeri kepala dan penurunan kesadaran. Tapi masih dalam batas yang ringan ya, dalam stroke iskemik ini. Nah, gumpalan darah ini biasanya terbentuk di area arteri, yaitu pembuluh darah ya, yang menyempit atau bisa juga arteri tersumbat seiring waktu oleh timbunan lemak atau plak. Nah, proses ini dikenal sebagai aterosklerosis. Secara alami dengan bertambahnya usia, arteri kita, pembuluh darah kita mungkin mengalami penyempitan. Tetapi ada beberapa hal yang bisa mempercepat proses ini. Simak baik-baik ya, diantaranya yaitu merokok. Kemudian tekanan darah tinggi atau biasa kita sebut hipertensi, terutama di atas 140/90 ya. Kemudian ada kegemukan dan kadar kolesterol tinggi yang dapat membentuk lapisan yang akan membuat pembuluh darah Anda menyempit. Kemudian selanjutnya ada diabetes, biasanya rentan ya dengan hipertensi dan lain-lain. 4 faktor ini ya, obesitas, kolesterol, hipertensi, gula darah, itu biasanya saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu ada asupan alkohol yang berlebihan. Penyebab lain dari stroke iskemik ini mungkin salah satunya adalah detak jantung yang tidak teratur, biasanya disebut fibrilasi atrium. Nah, udah tahu kan ya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau menimbulkan plak pada pembuluh darah kita. Jadi gimana? Mau diperbaiki atau enggak? Nah, teman Visio kita lanjut ke jenis stroke selanjutnya, yaitu jenis stroke hemorrhage ya. Stroke hemorrhage juga dikenal sebagai pendarahan cerebral atau pendarahan intrakranial. Lebih jarang terjadi sih sebenarnya dibanding stroke iskemik. Stroke jenis ini biasanya terjadi saat melakukan aktivitas dan terjadi secara mendadak. Seringnya disertai dengan nyeri kepala yang hebat dan bisa terjadi penurunan kesadaran. Ada juga yang disertai dengan gejala kejang dan muntah ya. Nah, stroke hemorrhage adalah ketika pembuluh darah di dalam tengkorak kita pecah, akhirnya terjadi pendarahan di otak dan di sekitar otak. Faktor ya yang menyebabkan terjadi stroke hemorrhage antara lain yang pertama tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ya. Kemudian ada overtreatment dengan pengencer darah atau antikoagulan yang sebenarnya fungsinya sebagai bentuk pencegahan penggumpalan darah, tapi jika berlebihan malah meningkatkan resiko stroke iskemik. Kemudian ada cedera pada kepala seperti kecelakaan, kemudian kurang olahraga dan stres gitu ya. Juga ada penyebab yang sebenarnya jarang terjadi, tapi bisa menyebabkan pendarahan di otak, yaitu pecahnya jalinan pembuluh darah berdinding tipis yang tidak beraturan. Disebutnya malforasi arteriovenosa. Nah, stroke hemorrhage ini juga dapat disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang melebar seperti balon. Disebut aneurisma otak atau pembuluh darah yang membentuk secara tidak normal di otak. Teman Visio kita udah tahu kan faktor apa saja yang bisa menyebabkan stroke. Ada beberapa faktor kayak penyakit bawaan atau kecelakaan, kita jelas tidak bisa mengontrol faktor itu ya. Nah, tapi ada faktor-faktor lain yang masih bisa kita kontrol, yaitu gaya hidup yang lebih sehat. Ya, contohnya makan makanan yang kayak buah-buahan, sayuran, ya, diet yang mengandung 5 atau lebih porsi buah dan sayuran setiap hari dapat mengurangi resiko stroke.
Ada juga yang namanya diet Mediterania yang menekankan pada konsumsi minyak zaitun, buah, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan biji-bijian utuh. Nah, diet jenis ini juga dapat membantu mengurangi resiko stroke. Selanjutnya, berolahraga secara teratur jangan lupa. Beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari olahraga yaitu dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar kolesterol baik, dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan jantung secara keseluruhan. Jika hal-hal tadi dibiasakan, bisa membantu Anda dalam menurunkan berat badan juga ya. Otomatis bisa mengontrol diabetes dan bisa mengurangi stres. Contohnya, kita bisa melakukan latihan atau olahraga jenis aerobik, karena itu bisa mengurangi resiko stroke. Teman Visio bisa lakukan aktivitas fisik sedang ya, level sedang secara bertahap hingga setidaknya 30 menit, seperti berjalan, jogging, berenang, atau bersepeda. Nah, melakukan hal simpel tadi bisa mempertahankan berat badan yang sehat. Hampir semua poinnya di sini ya, karena kelebihan berat badan bisa meningkatkan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, penyakit kardiovaskular, dan diabetes, yang ujung-ujungnya juga bisa menyebabkan resiko stroke. Sekian ya teman Visio informasi yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.